All eyes on Papua. Semua mata tertuju pada Papua. Surga kecil yang jatuh ke bumi tetapi kerap kali dianggap sebagai anak tiri. Ya, jika berbicara tentang Papua, mungkin kita sudah sering sekali mendengarkan hal-hal seperti ini. Perkenalkan, nama saya Febrian Aditya Saputra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait deforestasi hutan adat Papua yang saat ini sedang marak diperbincangkan. Dan video ini juga untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengambilan keputusan kelas C reguler A. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan, yang mana pada pembahasan kali ini saya akan membagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah bagaimana deforestasi hutan di Papua ini bisa terjadi, dan yang kedua, bagaimana poin-poin dan prinsip serta peran pengambilan keputusan atas terjadinya kasus ini. Dan yang ketiga adalah kritik, saran, serta solusi dan kesimpulan daripada saya terkait dengan kasus yang terjadi saat ini, secara khusus deforestasi hutan di Papua. Dilansir dari Greenpeace Indonesia pada tanggal 27 Mei 2024, masyarakat dari suku Auyu dan suku Moy di Papua hadir di Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan. Mereka hadir untuk menggelar aksi damai atas tuntutan deforestasi hutan adat di wilayah Papua. Kehadiran mereka juga diiringi oleh ritual adat dan juga mengenakan busana-busana adat daerah masing-masing, terkhususnya di daerah Papua. Nah, kenapa mereka langsung menuju kepada Mahkamah Agung di Jakarta Pusat? Karena pada sebelumnya mereka juga telah mengajukan gugatan kepada PT UN di wilayah Jayapura. Akan tetapi gugatan tersebut ditolak dengan alasan, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Merna Cynthia menyatakan dalil penggugatan Hendrikus Wono bahwa SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin kelayakan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari bertentangan dengan asas kearifan lokal, kelestarian hayati, dan juga keadilan. Jadi hal ini dirasa oleh Majelis Hakim tidak relevan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat adat suku Auyu dan juga suku Moy yang merasa dirugikan atas deforestasi hutan yang terjadi di wilayah mereka. Nah, hal ini didasarkan oleh perizinan yang telah diberikan sebelumnya. Nah, perizinan apa yang diberikan dan siapa yang memberikan, ini akan saya bahas pada segmen kali ini. Perizinan rahasia. Pada saat ini telah diketahui bahwasannya PT Indo Asiana Lestari dapat masuk ke wilayah hutan Papua itu dikarenakan ada perizinan dan juga perjanjian rahasia oleh bupati yang menjabat pada masa itu. Nah, bupati tersebut memberikan perizinan melalui jeruji besi karena pada saat itu ia sedang ditangkap dikarenakan kasus penggelapan dana wilayah yang tidak bisa disalurkan olehnya. Nah, hal ini menjadi kunci daripada kejadian yang berlangsung sampai saat ini yang bisa memunculkan pertentangan di masyarakat, terkhususnya masyarakat adat di wilayah Papua. Nah, hal ini tentunya dikarenakan oleh pengambilan keputusan yang salah, pengambilan keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan umum, terkhususnya kepentingan masyarakat. Nah, kita akan masuk kepada segmen kedua, poin-poin dan juga prinsip dalam pengambilan keputusan. Jika permasalahan utama sudah kita ketahui, yaitu berasal dari kepala daerah atau dari bupati di wilayah itu, berarti ada pengambilan keputusan yang salah oleh kepemimpinan. Dalam prinsip kepemimpinan sendiri, untuk mengambil suatu keputusan, itu pemimpin harus memiliki prinsip dan juga karakter kepemimpinan yang baik. Prinsip ini dibagi menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan dan juga pengembangan. Pengambilan keputusan sendiri itu harus diambil melalui kesepakatan bersama dan juga memiliki pertimbangan untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan ini ditujukan untuk masyarakat. Bagaimana seorang pemimpin dapat mengembangkan masyarakatnya, dapat menjadi faktor perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang baik di daerahnya. Selanjutnya adalah karakter kepemimpinan.
Karakter kepemimpinan juga dibagi menjadi dua, yaitu berorientasi pada organisasi dan juga berorientasi kepada anggota, atau yang dalam kasus ini akan kita sebut saja sebagai masyarakat. Nah, berorientasi kepada organisasi artinya pemimpin tersebut harus dapat melihat orientasi pada wilayahnya. Organisasi di sini dimaksudkan adalah ruang lingkup yang dipimpinnya. Sebagai bupati, tentunya harus dapat mempertimbangkan segala macam hal yang dapat menjadi dampak baik atau dampak buruk dari keputusan yang dia ambil. Kemudian berorientasi kepada masyarakat atau berorientasi kepada anggota, pemimpin tersebut harus juga dapat mempertimbangkan apa yang terbaik bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Nah, di sini kita dapat poin utama yang dapat kita simpulkan adalah pemimpin yang pada masa itu dipimpin oleh bupati yang dilansir dari CNBC Indonesia adalah bupati yang tidak baik dalam mengambil keputusan, bupati yang kurang memiliki jiwa kepemimpinan, maka dari itu juga dia ditangkap pada masa itu. Nah, kita juga sudah ketahui sama-sama bahwasannya pemimpin Papua itu jarang memiliki citra yang baik. Sejak dahulu pemimpin Papua itu kebanyakan memiliki citra yang buruk. Nah, di sini pasti dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh bagi apa yang dijalankan oleh masyarakat Papua. Kita ketahui wilayah Papua itu adalah wilayah yang sangat luas, wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam dan juga keragaman hayati. Jikalau pemimpin Papua terus-menerus seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwasannya Papua nanti akan hancur karena kepemimpinan yang kurang baik dan keputusan yang kurang tepat yang diambil oleh pemimpin-pemimpinnya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen ketiga, kritik, saran, solusi maupun kesimpulan yang saya ambil secara pribadi dan pandangan saya mengenai kasus ini. Nah, kritik saya adalah kita sebagai masyarakat Indonesia harusnya dapat lebih peka lagi dengan saudara-saudara kita di Papua sana. Mereka adalah bagian dari kita. Mereka bukanlah anak tiri dari Indonesia. Mereka perlu diperhatikan lebih. Mereka juga perlu pengawasan daripada pemerintah pusat. Mereka perlu perhatian dari pemerintah pusat. Maka dari itu, melalui kasus ini, saya harap tidak terjadi kasus-kasus serupa sehingga mengakibatkan mereka harus turun dari Papua ke Jakarta untuk menemui pengadilan. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa tidak pengadilan negeri di daerah sana saja yang mengurusnya? Ya karena itu tadi, pengambilan keputusannya kurang tepat sehingga mereka juga butuh perlindungan dari pengadilan lain, terkhususnya pengadilan pusat. Pemerintah pusat, terkhususnya seperti presiden dan menteri-menteri juga harus lebih peka terkait dengan kasus yang terjadi saat ini supaya mereka dapat menanggulangi agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal seperti ini. Dan yang terpenting adalah PT tersebut harus dicabut izinnya karena deforestasi hutan, terkhususnya hutan adat ini merupakan hal yang sangat-sangat buruk. Deforestasi sendiri adalah pembabatan hutan yang dialihfungsikan sebagai lahan pertanian maupun lahan perkebunan atau pembangunan. Nah, di sini adalah lahan perkebunan. Nah, hutan itu merupakan sumber oksigen bagi kehidupan manusia. Oksigen merupakan hal yang sangat penting, yang sangat-sangat kita butuhkan. Jika oksigen kita berkurang karena pembabatan hutan yang terus berlangsung, maka tidak menutup kemungkinan kita akan hidup tanpa udara. Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita mau keragaman hayati kita juga punah karenanya? Nah, ini tidak hanya berdampak bagi Indonesia, ini juga bisa berdampak bagi dunia. Dan kita semua juga tahu melalui berita-berita yang beredar, Kompas TV, CNN Indonesia, mereka semua memberitakan bahwasannya pembabatan hutan atau deforestasi yang dilakukan oleh PT Indo Asiana Lestari ini seluas 36.000 hektar dan juga PT SOS itu seluas 16.000 hektar, jumlah yang bukan terbilang kecil, jumlah yang sangat besar yang dapat menghancurkan bangsa dan negara kita. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan bahwasannya kasus ini adalah kasus yang sangat-sangat membuka mata kita terkait saudara-saudara kita yang masih menuntut keadilan oleh jajahan kapitalis di negara sendiri. Nah, hal inilah juga yang harusnya dapat kita suarakan sama-sama. Kita harus dapat bergabung bersatu, mendukung gerakan dari kawan-kawan di Papua, mendukung gerakan dari saudara-saudara kita yang memperjuangkan hak mereka terkait hutan adat. Papua bukan tanah kosong, Papua bukan lahan investasi, Papua bukan tanah untuk
kepentingan pribadi. Papua adalah Indonesia, Papua adalah NKRI. NKRI harga mati, all eyes on Papua. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat memenuhi nilai dari ujian akhir semester saya, dan mohon maaf bila mana ada salah kata dari penyampaian saya atau kurang jelas dari apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini, karena saya juga adalah manusia yang tentunya penuh dengan kekurangan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatiannya.